将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1495. Ini benar-benar tidak terduga. Kehidupan Huang benar-benar ulet, melarikan diri dari bencana bahkan setelah berlari ke pegunungan Divine Medicine. Pada akhirnya, dia bahkan memasuki tempat legendaris itu sambil memegang diagram yang hancur itu, mendapatkan keberuntungan alami yang luar biasa. Di Imperial Pass, ada banyak orang yang mendiskusikan masalah ini. Itu karena berita yang mereka terima dari Desolate Border terlalu mengejutkan. Pasukan besar pihak lain berkumpul di pegunungan Divine Medicine, berkumpul di nadi bawah tanah bumi pemakaman. Sampai-sampai mereka berani memasuki hutan binatang surgawi. Mereka benar-benar mengerahkan kekuatan besar. Mereka sudah mendapatkan informasi pasti bahwa banyak ahli dari sisi lain pindah, mengerumuni sarang lebah itu. Mereka semua menjadi gila, mencari Huang. Ini memicu keributan besar di Imperial Pass. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan ahli muda Void Dao Realm untuk benar-benar menghancurkan langit. Kita harus menyelamatkannya, tidak perlu terlalu memikirkannya. Huang pasti mendapatkan sesuatu yang membuat mata pihak lain menjadi merah. Artefak itu kemungkinan besar dapat menghasilkan ancaman fatal bagi pihak lain. Kalau tidak, mengapa mereka menjadi gila seperti ini? Di dalam Imperial Pass, faksi Propra menyarankan yang ingin segera memberikan bantuan, bertarung sampai akhir dengan para ahli pihak lain. Tentu saja, gangguan tersembunyi itu bahkan lebih tak terbayangkan. Kedua belah pihak berdebat satu sama lain, pendapat yang berbeda mewakili kepentingan yang berbeda. Kami akan memberikan bantuan. Buka gerbangnya, kita akan segera berperang. Ini adalah seruan bulat kota, tempat ini meledak dengan suara. Segera setelah itu, gerbang kota dibuka. Jalur spasial dibuka, mengirimkan kelompok demi kelompok ke gurun besar di luar kota. Ini adalah beberapa kelompok orang yang berbeda, dirilis secara berkelompok. Meskipun ada banyak orang yang berteriak keras, seperti orang yang tulus dan yang membawa motif tersembunyi, itu sulit dikatakan. Mereka selalu berteriak untuk menyelamatkan Huang, karena mereka ingin meninggalkan kota. Ini adalah alasan utama. Memang ada beberapa yang ingin menyelamatkan Si Hao, sangat gugup, takut dia akan mati, bahwa dia akan dibunuh setelah ditangkap oleh tentara asing. Namun, ada orang lain yang memiliki ekspresi dingin di mata mereka, tidak mengatakan sepatah kata pun setelah mereka pergi, dengan cepat bergegas keluar. Mereka ingin menemukan Huang selangkah lebih maju dari yang lain, mendapatkan keberuntungan alami dari tangannya. Seiring berjalannya waktu, banyak orang di dalam Imperial Pass juga tahu bahwa ada kuburan besar di bumi yang keji, yang akhirnya muncul darinya adalah peti kayu yang busuk. Harus dikatakan bahwa Desolate Border terlalu gila. Karena terlalu banyak orang, akibatnya tempat ini menjadi sangat bising, itulah sebabnya tidak ada rahasia yang tersisa. Bahkan para pembudidaya 9 surga 10 bumi tahu tentang ini. Tentu saja, masih ada beberapa orang di Imperial Pass yang memiliki saluran informasi tambahan, lama mendapatkan laporan. Cepat, kita harus cepat, pasti harus menyelamatkan Huang. Ini adalah sekelompok satria berdarah panas, semuanya duduk di atas binatang biadab yang kuat, ditutupi baju besi yang mengalir dengan cahaya gelap. Seolah-olah aliran logam terbang melintasi udara. Tunggangan binatang biadab itu sangat besar. Mereka terbang melintasi langit, kecepatannya sangat cepat. Ini adalah kelompok orang yang paling kuat dari Imperial Pass, berdarah besi dan kejam. Dalam pertempuran besar melawan pihak lain, mereka adalah yang paling berani dan kuat. Justru kelompok orang inilah yang bersikeras mendukung Huang. Dapat dikatakan bahwa jumlah kelompok ini luar biasa. Tetapi mereka tahu bahwa begitu mereka memasuki pegunungan pengobatan surgawi, mereka pasti harus bertarung dalam pertempuran berdarah, banyak dari mereka tidak akan dapat kembali ke Imperial Pass. Namun, mereka masih menyerbu ke depan dengan berani, ingin membantai masuk. Kami tidak melakukan ini untuk alasan egois, tetapi untuk kepentingan publik. Huang mungkin telah memperoleh sesuatu yang luar biasa, jadi itu harus dibawa kembali, kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan pihak lain. Ada individu kuat yang meraung, meningkatkan moral semua orang. Pada kenyataannya, tidak perlu dorongan apapun, semua orang sudah menetapkan resolusi mereka untuk bertarung sampai mati. Gelombang aliran baja ini mengalir melalui langit, benar-benar memekakan telinga, niat membunuh yang meluap ke langit. Namun, mereka dicegat di tengah jalan. Ini adalah seorang anak muda yang ditutupi baju besi emas, aura yang tak tertandingi. Dia berdiri di sana, menghentikan semua orang. Penatua Agung Meng Tianzeng.
Seseorang berteriak ketakutan, mengenalinya. Kembalilah, jangan buang nyawamu. Ada banyak makhluk tertinggi asing di sana, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak yang menuju ke sana. Penatua Agung menghentikan mereka, tidak membiarkan mereka membuang nyawa mereka. Tapi Huang ada di dalam sana. Bahkan jika kita tidak menyelamatkannya, benda itu tidak akan hilang. Seseorang berkata, ini adalah sesuatu yang akan saya pikirkan. Huang sebelumnya telah menemukan cara untuk menyampaikan pesan, memberitahu kami bahwa kami tidak boleh mendekat. Pasukan asing telah lama membuka tas mereka, hanya menunggu kami melompat dan membuang nyawa kami. Terlebih lagi, Huang untuk sementara aman dari bahaya, kata Penatua Agung. Tempat itu jelas sarang harimau, kolam naga. Orang-orang pihak asing semuanya menjadi gila, semuanya mencari Si Hao, bahkan makhluk tertinggi Kaisar Klan datang. Itu sangat berbahaya. Penatua Agung mengerti bahwa itu tidak akan banyak berubah, tidak peduli berapa banyak orang yang keluar untuk menyelamatkannya, bahwa mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Inilah alasan mengapa dia pergi sendirian sebelumnya, tidak membawa pasukan apapun bersamanya. Penatua Agung telah melihat bahwa Si Hao pasti membawa kekhawatiran yang sama. Dia bersedia menghadapi semuanya sendirian, tidak ingin menyeret orang-orang Imperial Pass bersamanya, tidak ingin mereka membuang nyawa mereka. Penatua Agung Meng Tianzeng dengan tegas menghentikan orang-orang ini. Dia benar-benar ingin menyelamatkan Si Hao, tetapi dia tidak bisa membiarkan darah orang-orang ini berceceran di bumi iblis. Ada beberapa gelombang kekuatan lain yang juga datang dari Imperial Pass, tidak bertemu dengan Penatua Agung, sengaja menghindarinya, tidak mengikuti kelompok satria ini. Ada orang-orang di dalam para pembudidaya ini yang juga berdiskusi di antara mereka sendiri. Huang, kamu pasti sudah mati. Membangun dendam dengan klan saya, hari ini, keberuntungan alami Anda akan menjadi milik kita. Itu akan digunakan untuk melengkapi leluhur lama. Desolate Border akan menjadi tempat pemakamanmu. Tepat sekali, benda itu memungkinkan klanku bangkit, menghasilkan eksistensi yang sebanding dengan Raja Abadi. Jelas bahwa mereka berasal dari keluarga berumur panjang, memiliki intuisi yang tajam terhadap item itu, sedikit memahami. Sekarang, mereka menyembunyikan aura mereka, ingin mencegat dan membunuh Huang. Ini adalah sekelompok kekuatan yang sangat berbahaya. Kekuatan penghancur yang mereka bawa bisa sangat menakutkan. Ada gelombang kekuatan lain yang bahkan lebih cepat, semuanya mendekati pegunungan pengobatan surgawi, tetapi mereka tidak berhenti, tidak takut bertemu dengan pihak lain. Jika kita menyerang ke depan seperti ini, bukankah kita akan ditemukan oleh pihak lain? Jika itu terjadi, ini hanya bunuh diri. Ada orang-orang di grup ini yang khawatir. Tidak apa-apa, kita tidak benar-benar semakin dekat, melainkan bergerak. Selain itu, saya memiliki ubin tulang di sini yang dapat memastikan bahwa kita tidak akan diserang. Apa? Orang-orang dari sisi lain akan membiarkan kita pergi jika mereka melihat ubin ini? Wajah anak-anak muda dalam kelompok ini menjadi pucat. Mereka mengerti dengan jelas apa artinya ini. Mereka langsung tercengang, langsung mengerti banyak hal. Mereka membelot. Kata ini sekarang benar-benar muncul di benak mereka. Mungkinkah klan mereka akan mengkhianati Imperial Pass, berkolusi dengan pihak asing? Keributan baru-baru ini tentang masalah pengkhianatan sebenarnya ada hubungannya dengan keluarga mereka sendiri. Ini membuat anak-anak muda ini menggigil dalam hati, kejutan mentalnya terlalu besar. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Saya tahu kalian semua cerdas. Alasan mengapa kalian semua dipilih untuk meninggalkan Pass adalah karena kepercayaan kami pada kalian semua. Seorang penatua berkata. Dia adalah pemimpinnya. Pada kenyataannya, tidak banyak anak muda, kebanyakan dari mereka adalah ahli tingkat atas di klan. Kalau tidak, kegunaannya di sini tidak akan terlalu bagus. Tidak masalah bahkan jika kami memberitahu kalian semua. Ini tidak hanya berlaku untuk klan kita di Imperial Pass, paling tidak, kita tahu ada klan lain yang telah meninggalkan kegelapan untuk mencari cahaya, membuat pertimbangan untuk nasib klan mereka sendiri, membuat pertimbangan untuk meninggalkan jalan kehidupan. Kata yang lebih tua. Kata-katanya membuat beberapa orang terkejut, sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun. Lupakan. Sebelum kembali ke Imperial Pass, saya akan menghapus bagian memori ini dari pikiran Anda untuk menghindari kebocoran. Pasti tidak boleh ada kesalahan. Ingat, kita harus bergerak cepat, jadilah yang pertama menemukan Huang. Bergerak lebih cepat daripada klan umur panjang lainnya di Imperial Pass. Kita harus menjadi yang pertama menerimanya. Tetua berteriak. Menurut apa yang dia katakan, ini terkait dengan nasib klan mereka.
ini adalah momen kontribusi besar. Apakah kita benar-benar mengkhianati Imperial Pass atau tidak? Apakah kita akan memberikan dukungan untuk Huang? Seorang anak muda bingung. Bodoh, kami jelas memberikan dukungan dari permukaan, atau bagaimana kami bisa membimbing Huang? Inilah yang diminta oleh para ahli pihak lain untuk kami lakukan. Tetua berteriak. Jika Si Hao ada di sini, rasa dingin pasti akan mengalir di punggungnya. Orang-orang yang memberinya bala bantuan sangat menakutkan, menatapnya seperti ular berbisa, ingin menariknya keluar, dan kemudian bertindak kejam. Itu karena pihak lain sudah lama mencari, namun tidak dapat menemukan Si Hao. Mereka percaya bahwa dia bersembunyi di dalam tanah pemakaman atau hutan binatang surgawi dan tempat-tempat lain. Sementara itu, jika orang Imperial Pass datang, maka dia pasti akan menunjukkan dirinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijaga. Begitu Si Hao muncul, dia akan menderita bencana. Badai ganas sedang mengamuk. Desolate Border lebih ribut dari sebelumnya, para ahli muncul dalam jumlah besar, semuanya mencari Huang. Buka. Ini adalah suara Si Hao. Sepanjang jalan, dia benar-benar tidak mau menyerah, terus berusaha, ingin membuka peti kayu busuk ini. Sangat disesalkan, dia memiliki benda ini, namun tidak tahu cara menggunakannya, tidak dapat membukanya. Kecepatannya sangat cepat, tidak berkurang. Bahkan ketika dia sedang meneliti peti kayu yang busuk, dia masih seperti kilat, melakukan perjalanan melalui pegunungan, bergegas lurus, menuju ke bumi besar yang jauh. Wilayah ini sangat luas. Jumlah tanah yang ditutupi oleh pegunungan pengobatan surgawi, tanah pemakaman, dan hutan binatang surgawi tampak tak berujung, membentang sejauh mata memandang. Si Hao melaju kencang. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi di pegunungan, ada semua jenis tempat berbahaya, tetapi dia lebih takut daripada terluka, tidak menemukan sesuatu yang terlalu berbahaya. Dia menuju ke hutan binatang surgawi, tentu saja, dia tidak langsung berlari ke sana, melainkan tetap dekat dengan sisi pegunungan pengobatan surgawi. Dia berencana untuk melewati jalan ini. Itu karena tanah pemakaman langsung ditolak olehnya, ada kuburan yang tak terhitung jumlahnya di sana. Masing-masing dari mereka mungkin mengubur seorang ahli yang kuat, tidak ada cara baginya untuk melewatinya dengan aman sama sekali. Jika dia benar-benar bergegas masuk, hanya surga yang tahu tingkat keberadaan apa yang akan dia hadapi. Tidak akan terlalu aneh bahkan jika dia akhirnya melihat Raja Pemakaman yang mengangkat burung phoenix sebagai ayam. Adapun pegunungan pengobatan surgawi, dia pasti tidak bisa melewati tempat itu sekarang. Dia tahu bahkan tanpa memikirkannya bahwa ada pasukan di mana-mana. Tentara asing pasti berkeliaran di tempat itu. Akibatnya, hanya ada satu arah yang tersisa, hutan binatang surgawi. Sebelum itu, Si Hao tidak melihat ini sebagai pilihan sama sekali, karena tempat ini terlalu menakutkan. Ada binatang surgawi yang kuat bersiul melewati di atas hutan gunung. Begitu dia menemukannya, itu pasti akan sangat berbahaya. Namun, Si Hao tidak punya pilihan. Jika dia tidak pergi dengan cara ini, dua jalan lainnya bisa dianggap sebagai jalan kematian yang tak terhindarkan. Dia tiba setelah siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Si Hao mendekati hutan binatang surgawi, melewati daerah pegunungan yang tak terbatas, sebenarnya sangat terburu-buru di sini. Dia sangat terkejut. Seseorang harus memahami bahwa area pegunungan pengobatan surgawi, tanah pemakaman, dan hutan binatang surgawi yang dicakup sangat menakutkan, satu kesalahan dan ada risiko kematian. Namun, dia lebih takut daripada terluka. Perjalanannya masih bisa dianggap agak mulus. Dia tiba di gunung binatang surgawi. Sebenarnya tidak ada makhluk yang menyerangku di sepanjang jalan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, merasa ada yang agak aneh. Hal-hal berjalan terlalu lancar. Di depan, hutan rimbun, pohon-pohon sangat besar dan tinggi, banyak yang mencapai lebih dari 1000 shang, bahkan ada pohon-pohon kuno yang tingginya beberapa shang, bahkan lebih megah dari puncak gunung. Si Hao menghela nafas, ini layak menjadi hutan binatang surgawi. Dia merasa sedikit ragu. Dia berjalan ke depan, melewati tempat ini. Raungan keras terdengar, mengguncang semua pohon kuno sampai bergoyang maju mundur, daun berjatuhan, bahkan langit dan bumi bergetar. Seberapa menakutkan binatang purba ini? Itu bisa melepaskan jenis kekuatan tak tertandingi ini bahkan dari jarak yang tak berujung. Si Hao bangkit, menatap ke kejauhan. Selain itu, dia membuka mata surgawinya, melihat pemandangan yang mengejutkan. Ada binatang purba yang sangat besar. Sebuah tombak perang raksasa berkarat tertusuk di tengkoraknya,
melewati sisi lain darinya. Tombak perang itu membawa energi abadi yang samar. Ini, Si Hao sangat terguncang. Seberapa kuatkah binatang purba ini? Itu tak terbayangkan. Dia memikirkan sebuah legenda. Ada desas-desus bahwa hutan binatang surgawi memiliki binatang purba yang tidak memiliki kesadarannya sendiri, karena di era besar terakhir, tengkoraknya tertusuk oleh tombak perang. Namun, itu tidak mati, hidup di hutan kuno ini. Dia benar-benar mengalaminya. Meskipun Si Hao merasa ragu, pada akhirnya, dia masih bergegas ke hutan ini. Justru karena ada binatang purba ini, maka ada peluang untuk menghentikan pasukan besar asing. Chapter 1496. Hutan binatang surgawi sangat luas. Ada pohon-pohon raksasa di mana-mana. Setiap pohon berusia lebih dari 10.000 tahun, sangat besar dan tebal. Menurut penalaran normal, jenis pohon kuno ini seharusnya telah lama mengembangkan kecerdasan. Namun, seperti bumi pemakaman dan pegunungan pengobatan surgawi, tidak peduli berapa lama tanaman ini hidup, masih sulit bagi mereka untuk mengembangkan kecerdasan. Selain itu, bahkan jika ada beberapa pohon kuno yang kuat, keinginan mereka masih tidak jelas, seolah-olah mereka tidak memiliki jiwa. Ini adalah jenis fenomena yang sangat aneh. Wilayah ini sepertinya membatasi kecerdasan makhluk. Tepat pada saat ini, pohon anggur panjang hijau tua bergerak, menyapu ke arah Si Hao seperti ular piton besar, bahkan membuat permukaannya pecah. Pohon anggur pegunungan ini sangat tebal, selebar rumah. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, itu benar-benar terlihat seperti naga muda. Warna hijau tua membawa kesan berani dan kuat. Dengan suara peng, itu langsung menembus tubuh Si Hao. Dia menghindar, dengan cepat melarikan diri. Pohon anggur pegunungan itu mundur ke kejauhan, menjadi diam lagi, membungkus puncak gunung. Anggur naga banjir giok, spesies yang kuat. Selama mencapai ketebalan lengan, itu dapat mengaktifkan jejak yang diturunkan oleh leluhurnya, mulai berkultivasi. Namun kesadaran anggur ini juga kabur. Si Hao terkejut. Ini awalnya adalah jenis anggur surgawi. Raungan harimau bergema melalui hutan, wilayah pegunungan bergetar. Seekor harimau hitam menyerbu keluar, ukurannya setinggi puncak gunung, membawa aura yang menakutkan. Itu bergegas melewati. Ketika keempat cakarnya mendarat di tanah, bumi yang besar runtuh, pohon-pohon kuno patah. Orang bisa melihat bahwa ada area di sini yang benar-benar tandus, jelas merupakan hasil dari penjelajahannya. Untungnya, hutan binatang surgawi sangat luas, jika tidak, bagaimana mungkin hutan gunung yang normal dapat mentolerir keberadaannya? Itu sangat besar, dapat dengan mudah merusak area yang luas. Si Hao menggigil dalam hati. Ini jelas merupakan binatang surgawi. Itu sangat besar, kekuatan yang kuat, di puncak alam rilis diri. Yang disebut binatang surgawi biasanya mengacu pada binatang purba raksasa yang telah hidup untuk waktu yang tak terbatas, apalagi dengan kekuatan di alam pelepasan diri, beberapa bahkan di alam makhluk tertinggi. Kalau tidak, mengapa mereka disebut binatang surgawi? Mata harimau hitam ini berwarna merah tua, membawa aura jahat, serta perasaan kuno. Itu telah hidup selama bertahun-tahun. Si Hao sudah lama bersembunyi. Seluruh keberadaannya seperti pohon mati yang mati, tanpa aktivitas sedikit pun. Dia menghela nafas dalam, merasa seperti dia benar-benar tidak beruntung. Dia bertemu binatang surgawi tepat ketika dia memasuki hutan ini. Namun, dia juga agak penasaran. Kondisi harimau hitam ini tampak agak kurang sehat, meskipun matanya merah padam, agak seram, kurang cerdas, agak lamban. Ho! Di kejauhan, raungan binatang lain terdengar, seolah-olah dilepaskan dalam provokasi, juga seolah-olah mengeluarkan tantangan untuk bertarung. Seluruh pegunungan ini mulai bergetar karena gelombang suara ini. Pancaran darah di mata harimau hitam itu menyala lebih terang. Itu mengangkat kepalanya, meraung sebagai tanggapan. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas petir hitam, punggungan gunung runtuh di bawah kakinya, melompat ke arah di mana raungan provokatif terdengar. Seperti yang diharapkan, terlepas dari apakah itu hutan binatang surgawi atau pegunungan pengobatan surgawi, kecerdasan makhluk-makhluk ini semuanya menjadi kacau. Kalau tidak, mereka mungkin sudah memperhatikan saya. Si Hao melepaskan napas lega. Ketika dia memilih hutan binatang surgawi, dia telah lama membuat persiapan mental, mengetahui bahwa itu akan sangat berbahaya, karena ada terlalu banyak makhluk kuat di sini. Dia tidak punya pilihan lain. Makhluk asing memotong jalan kehidupan lainnya, dia hanya bisa mengambil risiko dengan tempat ini. Untungnya,
ada sesuatu yang salah dengan kecerdasan makhluk surgawi ini. Indera surgawi mereka tidak begitu tajam. Si Hao menjadi lebih dan lebih berhati-hati. Dia baru saja memasuki hutan binatang surgawi, jadi hanya surga yang tahu berapa banyak masalah yang akan ada begitu dia masuk lebih dalam. Ketika dia meninggalkan daerah di mana harimau hitam berkeliaran, Si Hao menemukan bahwa hutan ini sangat sunyi, seolah-olah tidak memiliki kekuatan hidup, tidak memiliki vitalitas yang seharusnya. Apa yang dimakan binatang raksasa itu? Si Hao bertanya-tanya. Mungkin di alam kultivasi mereka hanya perlu mengambil energi esensi surga dan bumi. Inilah yang dia pikirkan. Namun, apakah binatang surgawi ini tidak memiliki keturunan? Tiba-tiba, bulu halus Si Hao berdiri. Dia dengan cepat bergeser ke samping, menghindari gelombang niat membunuh yang mengkhawatirkan. Percikan terbang ke segala arah. Tubuh Si Hao bergetar hebat, seluruh tubuh terbang keluar. Dia batuk seteguk besar darah, menerima luka berat. Jika bukan karena dia mengenakan baju besi kaisar petir sebelum memasuki hutan pegunungan, dia pasti sudah diledakkan. Gelombang kekuatan itu terlalu besar, sulit untuk dilawan. Meskipun dia memiliki armor yang melindunginya, tubuhnya masih terbelah, dihancurkan oleh gelombang kekuatan yang kuat sampai dagingnya hancur berantakan, beberapa tulangnya sudah retak. Seberapa menakutkan hal ini? Seseorang harus memahami bahwa dagingnya sangat kuat, sulit untuk menemukan orang lain di generasi muda yang dapat membandingkan. Namun, saat mengenakan baju besi kaisar petir, dia sebenarnya masih menderita luka serius. Si Hao jatuh, dengan cepat menggambar inti pedang abadi untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah tikus ungu. Itu tidak terlalu besar, hanya seukuran telapak tangan. Itu benar-benar bermata licik, membawa kebencian saat menatapnya. Ini buruk. Si Hao terkejut. Tikus ini memiliki indera spiritual. Meskipun tampaknya tidak sekuat itu, secara komparatif, itu masih bisa dianggap sebagai makhluk yang agak normal. Tikus ini berada di alam rilis diri. Tikus surgawi. Ketika Si Hao memusatkan perhatiannya, dia mengingat spesies yang tercatat dalam buku tulang. Meskipun itu dari spesies tikus, keterampilan bawaannya sangat hebat, mampu merebut semua jenis keberuntungan alami surga dan bumi, dan tumbuh ke tingkat yang sangat menakutkan. Mereka dikenal sebagai tikus surgawi. Itu karena jenis makhluk ini pada akhirnya akan menjadi sebanding dengan binatang surgawi. Satu-satunya kesalahannya adalah ia tidak dapat berkembang biak secepat spesies tikus lainnya. Jumlah mereka selalu kecil, atau ini benar-benar akan menjadi spesies yang sulit untuk dihadapi. Kamu berani melakukan serangan diam-diam padaku? Teriak Si Hao. Segera setelah itu, dia tertawa dalam hati. Meskipun dia menghadapi bahaya besar, mengalami masalah besar, kata masih membuatnya sedikit rileks. Kata ini terlalu cocok untuk makhluk ungu itu, meskipun itu adalah ahli reang pelepas diri. Benar saja, tikus ini marah, memperlihatkan seteguk gigi putih salju yang sangat tajam. Dengan memanfaatkan kesempatan langka ini di mana aku berhasil mengumpulkan kesadaranku, mungkin aku bisa meminjam tubuhmu untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Tikus ini berkata dengan senyum dingin. Si Hao memiliki perasaan yang aneh. Di masa lalu, siapa lawannya yang tidak berani dan kuat, besar dan kokoh? Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi tikus kecil semacam ini, apalagi merasa terancam. Pada saat yang sama, dia juga terguncang. Dari kata-kata tikus surgawi, sepertinya ada rahasia di sini. Hutan binatang surgawi ini membatasi kecerdasan spiritual mereka. Makhluk-makhluk ini kadang-kadang menjadi berpikiran jernih. Keanehan macam apa yang ada dengan tempat ini? Bisakah kamu dan binatang surgawi lainnya pulih dari ini? Si Hao mundur sambil bertanya. Itu bukan masalah besar bahkan jika aku memberitahumu, karena kamu perlu mengetahui hal-hal ini untuk merawat tubuh ini dengan baik untukku. Tikus surgawi memendam niat jahat saat menatap Si Hao, menginginkan tubuhnya. Kamu, bicaralah. Si Hao tidak sopan sama sekali. Kumis tikus seukuran telapak tangan ini melompat, benar-benar ingin berakting, menamparnya sampai mati. Meskipun itu dari ras tikus, pada akhirnya itu tetaplah seorang kultivator hebat dari alam rilis diri. Namun itu benar-benar dipandang rendah oleh bocah ras manusia. Diejek seperti ini. Hutan gunung ini adalah penjara. Setelah memasuki tempat ini, jika seseorang tinggal di sini terlalu lama, maka mereka akan selamanya terperangkap di sini. Daging juga menjadi sangkar yang menyegel roh. Tikus surgawi berkata. Hutan binatang surgawi adalah penjara? Seberapa mengejutkannya ini? Akhirnya, dagingnya sendiri akan menjadi sangkar.
ini bahkan lebih menakutkan. Tidak heran jika matanya tertuju pada tubuh Si Hao. Ini adalah kesempatan untuk melarikan diri setelah akhirnya berpikiran jernih setelah waktu yang tak ada habisnya. Tikus sialan, kamu berani bersekongkol melawanku? Teruslah bermimpi, teriak Si Hao. Dia dengan keras mengayunkan pedang, melepaskan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, dia berbalik untuk berlari. Bertarung langsung melawan seorang kultivator self-release realm hanya akan mengakibatkan kematian, terutama melawan tikus jenis ini yang telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Si Hao mulai berlari untuk hidupnya, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia dikejar tikus, ini benar-benar sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tikus sialan, jika kamu punya nyali, maka pergilah melawan orang-orang itu. Mengejarku tidak berarti apa-apa. Si Hao sama sekali tidak peduli untuk menjaga penampilan yang pantas, mengutuknya di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, dia mungkin kehilangan rasionalitasnya juga, terperangkap di penjara ini. Mata tikus surgawi dingin. Itu mengatupkan giginya, menebas dengan cakarnya. Itu membesar seukuran gunung kecil, menghancurkan seluruh pegunungan ini, gelombang kejut memanjang sangat jauh. Namun, segera setelah itu, tikus surgawi mengeluarkan teriakan alarm, benar-benar mengungkapkan ekspresi alarm. Ia menemukan bahwa itu ceroboh, meninggalkan wilayahnya. Kemudian, Si Hao melihat pemandangan yang menakutkan. Cabang layu memanjang dari punggungan gunung, membawa aura dao yang hebat, fragmen hukum dao yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Adegan ini sangat menakutkan. PU. Tikus surgawi sangat kuat, kecepatannya juga sangat cepat, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Itu langsung tertusuk oleh cabang layu itu, darah memercik kemana-mana. Itu menjerit sedih. Seekor binatang surgawi dipukul begitu saja? Si Hao terkejut. Kalian dengar itu? Sesuatu sedang terjadi di sana. Suara-suara terdengar dari kejauhan. Beberapa lusin sosok bergerak di udara seperti kilatan petir, dengan cepat mendarat di hutan pegunungan ini. Huang, kamu benar-benar berani, kamu benar-benar melarikan diri ke hutan binatang surgawi. Anda tidak bisa melarikan diri. Seseorang tertawa terbahak-bahak dari sisi lain. Salah satunya mengangkat spanduk yang membawa simbol asing. Situasi paling mengerikan terjadi. Namun, Si Hao tidak lari. Dia mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa. Ada juga tikus mati. Haha, Huang, kamu benar-benar menarik. Jangan bilang kau harus habis-habisan melawan tikus. Anda benar-benar mengecewakan kami. Seorang anak muda diejek, tertawa terbahak-bahak. Diam. Seorang wanita tua berteriak. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, menjadi sedikit gugup. Dia merasa seperti setelah memasuki tempat ini, ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.